masuk nih. Iya, ya ini yang di pohon bambu ini tuh bukan tulang ya, dia itu kulit, ada kulitnya masih ada, semua si tulang itu lepas banget. Itu di belakang Kiblangkon ada apa sih, kumpulan kayu bambu ya, bambu hutan lah itulah. Itu benar-benar ada sosok cewek, ya kan, cewek saya tuh di depan mas, duduk di depan. Itu saya tahu persis mobil yang ditumpangi Mas Bram itu di depan saya. Tetapi pas sampai di satu pertigaan, itu saya diarahin sama 3 orang, suruh belok kiri. Sedangkan yang saya amati dan saya lihat, mobil Mas Bram itu lurus. Tapi yang sadar bahwa ada 3. Oke, kembali lagi bersama saya Bram di Gerhana Entertainment. Kali ini kita kedatangan peserta yang dulu pernah menjadi salah satu kru Gerhana Entertainment. Entah kenapa kru kita yang satu ini keluar setelah mengikuti acara Explore di Desa Nagok, Cilacap, Jawa Tengah. Asal muasal Desa Nagok, isu yang beredar adalah desa mati. Dan pernah ada tragedi 2 anak kecil tenggelam di sekitar Curug. Oke, Mas Dwiki, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Dwiki, apa yang membuat Anda ini keluar dari Gerhana Entertainment? Jadi setelah saya mengikuti acara Explore di salah satu desa yang terbengkalai, itu Desa Nagok ya mas, saya mengalami suatu kejanggalan yang ya di luar nalar manusia lah. Itu dirasakan dari pas kita explore itu di desa tersebut, dan kejanggalan tersebut itu berlanjut sampai ke rumah. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk segmen ngobrol horor. Kalau boleh tahu, teror apa yang sampai Mas Febrian ini keluar dari tim kita tanpa kabar sama sekali? Jadi saya cerita dari awal kita mau perjalanan ke sana ya mas. Itu kan kita kumpul kru jam 9 pagi ya. Iya. 9 pagi kita kumpul di salah satu rumah dari kru kita juga ya. Jadi jam 9 kumpul, kisaran jam 10 kita berangkat. Jadi keberangkatan kita pun itu belum tahu titik pas lokasi di desa yang namanya Desa Nagok Cilacap itu di mana. Karena biasanya kan dari tim kita itu kan dulu, misal kalau mau explore atau penelusuran, ada salah satu kru sebelum hari itu explore kan ada namanya ceklos dulu. Ceklos dulu medannya gimana, jarak dari sininya tempuhnya itu gimana. Tapi kan pas mau ke Desa Nagok itu kan kita dadak langsung berangkat kan. Iya. Jadi kita berangkat jam 10 itu dari Tegal ya. Dari Tegal kita bawa 2 mobil dan ya melakukan perjalanan. Dalam perjalanan juga
kita juga biasa-biasa aja. Ya karena dari yang tadi saya ceritain, jadi belum tahu tempat titik lokasinya yang tepat di mana. Jadi yang namanya belum tahu, jadi kayak nyasar gitu loh, Mas. Nyasar, akhirnya kita apa? 6 orang ya, Mas? 6 orang. Iya. 6 orang itu 2 mobil, kita memutuskan berhenti di salah satu minimarket di daerah Bumiayu, ya kan? Iya, betul. Di daerah Bumiayu itu udah sore ya, Mas? Sore kalau Sore, ditambah hujan rintik. Akhirnya kita memutuskan ngeres dulu di Bumiayu itu, ya ngeres biasa lah, kayak beli minum, rokokan dulu. Terus dari situ ada salah satu kru kita itu berinisiatif bertanya ke mas-mas yang penjual gorengan. Oh iya. Ya kan? Iya. Bertanya ke penjual gorengan, kata si penjual gorengan tersebut, kalau mengikuti dari arah Google Map yang kita jadikan sebagai arah tunjuk, itu muter. Iya. Kalau lewat dengan ikutin Google Map itu muter, Mas. Mungkin dari sini sampai ke desa itu bisa sampai 4 jam. Jadi alhasil ya katakan aja pas krunya itu namanya Mas Priyo kan. Mas Priyo itu akhirnya kembali bertanya dengan pertanyaan itu, kalau jalan pintas atau jalan tikusnya itu ada enggak, Mas? Ya. Akhirnya ada, dan dia kan nulis tuh di sari kertasan, lewat sini. Nah di Indomaret Bumiayu kan itu udah maghrib, Mas. Iya. Ya kan, udah maghrib. Akhirnya yowis dapat alamat tersebut. Terus gak lama kan kita jalan. Yang jalan duluan kan itu rombongannya Mas Bram kan? Iya, saya depan. Iya, kan di depan. Saya itu kan di belakang kan. Awal-awal dari situ juga masih biasa. Yang namanya lewat jalan pintas kan mesti intinya kayak nggak jalan yang gede gitu loh. Yeah. Kalau lewat Google Maps mesti jalannya gede-gede, yang rame gitu. Nah, sampailah di salah satu jalan yang kecil, katakanlah itu kita melewati bibir waduk ya? Iya, kita sempat lewati daerah waduk itu. Waduk Penjalin ya? Iya. Itu kita melewati waduk Penjalin. Nah, dari situ Mas, itu sudah mulai ada kejanggalan. Dari rombongan saya juga. Jadi ketika pas ngelewatin bibir waduk itu saya tuh di depan, Mas, duduk di depan. Itu saya tahu persis mobil yang ditumpangi Mas Bram itu di depan saya. Tetapi pas sampai di satu pertigaan, itu saya diarahin sama 3 orang, suruh belok kiri. Sedangkan yang saya amati dan saya lihat, mobil Mas Bram itu lurus. Tapi yang sadar bahwa ada 3 orang itu satu mobil, sadar kah? Apa yang dilihat Mas Dugi itu hanya Mas Dugi aja yang lihat orang itu, Mas? Cuma saya. Oh. Cuma yang kan satu mobil itu 3 orang. Yeah. Yang 2 itu maunya jalannya cuma ke kiri. Tapi saya yang diarahi, jadi saya yang lihat gitu 3 orang tersebut itu berdiri cuma ngarahin. Nah, akhirnya ya karena beda penglihatan dari 2 orang tersebut, memang nggak ada pertigaan, tapi menurut saya ada, dan 3 orang tersebut itu ya katakanlah kayak orang awam seperti saya kan mesti ngiranya orang sini mesti lebih paham jalan gitu. Akhirnya ya saya nggak ada pertanyaan, Mas, cukup yaudah putar ke kiri aja. Tapi Mas, setelah saya pikir-pikir kembali itu kayak yang 2 nggak tahu ada pertigaan, yang dilihat saya ada 3 orang yang masih jalan arah ke kiri, tapi dalam penglihatan saya itu
oh belum, yang ditumpangi Mas Bram itu di depan saya, lurus. Dan anyway terus pas kita belok ke kiri terus itu jalan semakin kecil Mas. Jalan semakin, jadi dari pertigaan tersebut itu masih beraspal sampai jalan mengecil mengerucut itu full udah tanah semua. Akhirnya tuh dari pas sampai di tanah ya, pas jalan udah di tanah, udah nggak ada aspal sama sekali itu kan, kita memutuskan. Jadi si dua orang tersebut juga, kru kita itu paham ini jalan udah tanah semua, masa kita lewatin sih. Ditambah ya Mas, cuaca kan hujan kan ya. Jadi nggak memungkinkan loh. Kemungkinan juga kalau kita terusin itu buat papasan sama motor aja tuh udah susah. Ya mereka jalan setapak. Mungkin kalau diterusin bahkan nggak bisa masuk mobil lah. Akhirnya ya wes kita putar balik lagi ke jalan itu. Iya, ke perempatan tadi, ke pertigaan tadi. Tapi lebih aneh lagi Mas, pas kita putar balik sampai di pertigaan yang menurut saya itu pertigaan dan dua orang tersebut itu nggak ngeh itu pertigaan. Pas putar balik lagi itu dua orang itu tahu, kok ini pertigaan sih, perasaan tadi pas lewat pertama itu cuma nikung ke kiri. Nah itu kejanggalan pertama dari yang saya alami loh. Lah waktu Mas Febrian balik lagi, yang 3 orang itu yang arahin masih ada di situ apa? Nggak ada sama sekali. Tapi di situ Mas Dwi naruh rasa curiga nggak waktu disuruh belok? Nggak sama sekali, karena saya juga orang jauh, saya tamu. Jadi menurut pemikiran dan pandangan orang awam juga, ya 3 orang tersebut berada di sini, ya orang sini. Ya kan? Kayak Mas juga pasti berpikir tersebut gitu kan, nggak memungkinkan berpikir ini itu. Soalnya waktu saya di situ itu nggak ada orang. Iya, saya bingung itu kan. Jadi akhirnya pas sampai di pertigaan tersebut, ternyata jalan yang lebih bagus dan bisa dilewati itu pas dari arah selatan kan ya, arah selatan ke utara itu kan pertigaan. Rombongan saya itu belok kiri kan. Ternyata jalan yang bener itu lewat ke kanan, dan Mas Bram itu tahu pertigaan itu belok kanan. Ya, itu setelah saya menghubungi Mas Bram. Ya kan? Iya. Jadi kan sampai situ saya mencoba menghubungi Mas Bram, tapi agak lama karena kita tahu sendiri bahwasannya daerah yang pegunungan tersebut kan sinyal mesti agak susah Mas. Terkendala dengan sinyal susah. Iya, ditambah cuaca agak buruk ekstrim gitu. Akhirnya pas kebetulan saya ada sinyal, Mas Bram juga ada sinyal. Kan Mas Bram sempat nelpon itu kan. Iya. Nelpon, dan saya juga jawab, saya masih di pertigaan. Pertigaan mana? Pertigaan yang tadi, yang Mas Bram lurus. Iya. Oh di bibir itu ya. Waduh, iya. Ya udah aku di sini, Mas Bram gitu. Terus aku kan minta share kanan. Akhirnya aku minta share kan, terus ngikutin arahan yang di share oleh Mas Bram. Sherlock, terus dari rombongan saya juga cuma ngikutin Sherlockan Mas Bram sih. Akhirnya terus pas ketemu di puskesmas apa desa apa Mas? Agak lupa saya Mas. Puskesmas Gumelar. Oh iya. Itu juga kan pas pertigaan juga. Iya. Bertemu di pertigaan Puskesmas Gumelar. Di situ bertemulah. Akhirnya ketemu sama rombongan Mas Bram. Dan di situ kan dari habis maghrib di minimarket sampai saya kesasar di salah satu pertigaan tersebut itu udah agak lama Mas. Sampai Mas Bram nunggu di Puskesmas katanya lama. Cukup lama juga saya di situ. Cukup lama kan ya, sampai kalau nggak salah kita bertemu tuh jam 8:30-an ya. 8:30 ya. Ya sekitar jam segituan. 8:30 akhirnya dua rombongan ketemu, terus pertigaan Gumelar kita ambil kiri, dan dari salah satu manajemen kru kita kan ya wis, daripada muter-muter terus juga belum
tahu tepat titik lokasi yang tepat, akhirnya memutuskan untuk berhenti dulu makan mie ayam. Iya. Di daerah apa? Banyumas ya? Iya. Daerah Banyumas. Akhirnya makan mie ayam. Nah, si pedagang mie ayam masih ingat Mas? Masih. Kan? Itu sempat bertanya, ini dari mana ke mana nih? Iya. Ya namanya juga, ya bukan gimana karena di situ kan daerahnya udah sepi. Daerah udah sepi, udah agak malam, ditambah hujan-hujan, ada rombongan 2 mobil, pesen mie ayam gitu. Akhirnya ada salah satu kru kita tuh jawab kan, mau ke desa ini Mas. Loh, mau ngapain? Iya. Ternyata si pedagang mie ayam itu cuma tahu desa Nagok itu desa yang udah mati. Iya. Jenengan mau ngapain? Gitu. Akhirnya ya namanya ngobrol, akhirnya bisa sedikit lah. Kita mau ini Mas, mau rekam video, bikin video di sana, mau penelusuran ekspor ini itu gitu. Dan dari Mas Priyo juga sempat bertanya, emang kalau dari sini ke desa Nagok itu masih jauh nggak? Berhubung si pedagang mie ayam tersebut bukan asli orang situ, jadi dia jawab cuma agak jauh sih Mas. Menurut saya sih kalau ke situ agak hati-hati karena mitos yang beredar itu ini mesti kan ya namanya desa berpenghuni kan pasti ada. Pasti kan ya. Apalagi desa rumah aja kalau kosong itu bahaya kan. Akhirnya dari situ habis makan ini itu dan si pedagang mie ayam tersebut menyarankan untuk apa? Bertanya sama sama orang yang lebih tahu jalan ke arah Nagok itu lewat mana? Agung kalau nggak salah namanya, yang nunjukin jalan itu. Iya, ingat yang rumahnya seberang. Itulah yang penjualnya yang tersebut. Dan ya gitu akhirnya si Pak Agung tersebut kan bareng Mas. Akhirnya kan kita disuruh ngikutin mobil dia kan bareng. Ternyata juga dari situ yang menurut saya kayaknya tinggal 5 atau 10 kilo lagi deh. Karena ngikutin mobil Pak Agung itu masih jauh emang. Masih jauh kan. Masih jauh sampai di perempatan kita berpisah sama Pak Agung karena beliau lurus dan kata Pak Agung, saya antar cuma sampai di sini. Nanti jenengan ambil kiri terus lurus saja sampai ketemu apa? Balai Desa Sidamulia katanya. Akhirnya ya wis. Masih dalam pikiran bingungnya tuh ini lurus tok apa masih ada pertigaan kah, perempatan lagi kah, masih bertanya-tanya dalam diri sendiri aja gitu. Akhirnya wis lah karena udah tanggung masa berbusnya itu wis kadung wis lah. Akhirnya wis lah lanjut mobil beriringan sampai ke lurus itulah ngikutin arahan dari Pak Agung sampai di Balai Desa Sidamulia. Itu udah jam 10:30. Iya. Ya kan? Itu masih hujan besar. Iya. 10:30 tuh udah masih hujan dan dari kru kita memutuskan untuk prepare di balai dusun tersebut. Mau prepare pun kita bingung Mas. Mas belum juga inget bingung. Ini mau izin ke siapa? Oh iya. Mau nitip mobil ke siapa? Soalnya kita datang pun posisi udah sepi semua. Ini kan akhirnya ada salah satu rombongan anak pemuda lah ya. Ya mungkin kisaran ada 5 orang. Kamsi lah. Iya, 5 orang tersebut itu ya namanya pemuda juga. Mungkin begadang atau tongkrong-tongkrong biasa lah. Itu dari salah satu kru coba berani bertanya, Mas, saya ini dari Brebes mau ambil video atau bikin video ekspor di Desa Nagok. Dan si pemuda tersebut ada yang berani menjawab salah satu orang. Itu dengan nada kayak apa ya? Kayak akan penuh dengan kekhawatiran.
Mas ini udah jam segini. Iya, dengan mau ke situ gitu. Mengingatkan kita lah. Soalnya isu kan ya, desa Nagok teman-teman itu benar-benar keangkerannya itu benar-benar tinggi gitu. Akhirnya jadi salah satu jawaban tersebut dari pihak manajemen pun kayak Mas Priyo juga menguatkannya itu bukan maksud menguatkan tentang jawaban tersebut, tapi menguatkan udah kita niatnya baik kok, nggak mau gimana intinya kita ambil video selesai pulang, nggak usah macam-macam, nggak usah ini terus akhirnya dengan penuh keberanian ya dicampur dengan kecemasan Mas, karena udah sendiri hujannya gede ya kan, petir terasa deket banget petir tengah malam kan ya, jam 11 prepare. Nah, Mas Priyo tuh ngomong setengah 12 hujan reda nggak reda kita berangkat. Dan ya gitu, syukur alhamdulillahnya kita itu prepare juga sempat beli jas hujan dulu, ya kan, sempat karena ya kondisi juga masih musim pancaroba ya Mas. Ya hujan lah intinya. Dan setengah 12 hujan agak reda tapi petir masih banyak. Akhirnya terus lah, bismillah kita berangkat. Dan di situ kan saya selaku host ya, saya sebagai host, saya opening di depan Balai Desa Sidamulya. Terus selesai opening, mobil itu, akhirnya ada yang menawarkan si 5 pemuda tersebut tadi, Mas barangkali saya anter gitu. Ya saya malah bersyukur dong, ada yang anter. Akhirnya wes nganter. Cuman si 5 pemuda tersebut itu saya nganter itu cuma sampai pertigaan ya Mas, nggak berani, saya orang sini pun nggak berani kalau nganter sampai di desa Nagoknya, karena ada mitos kalau jam segini masuk nggak bisa keluar, nggak bisa ini, nggak bisa itu, karena belum masih nggak ada orang, mau tanya sama siapa juga bingung. Itu jadi kayak semakin bikin down Mas, dari saya sendiri tuh wah kok dari orang sini aja berani, apalagi kita yang belum tahu persisnya di mana, suasana desanya kayak apa kan ya. Tapi kembali laginya udah, intinya kita cuma bikin video. Iya, ya kan, mananya gitu. Kita nggak pernah macam-macam kok di mana aja. Kita explore, kita penelusuran. Ya udah, yang adanya di situ ya kita ceritain. Kalau nggak ada di situ ya udah, nggak usah dibuat-buat atau ya gimana lah. Intinya kita seadanya di situ, mitosnya yang ada di situ dari warga sekitar juga kita buat obrolan di dalam video yang kita explore, di tempat yang kita explore, di tempat yang kita akan lakukan penelusuran. Akhirnya jadilah kita rombongan 6 orang beserta 5 orang pemuda orang situ jalan. Itu kan lewat samping balai desa ya, balai desa, sampai melewat dari jalan aspal kecil itu sampai jalan bebatuan. Terus pas jalan bebatuan selesai, habis ada lapangan lapangan. Habis lapangan itu jalan udah mulai tanah semua, ya kan, dari mulai jalan tanah semua. Dan dari mulai jalan bebatuan pas sampai jalan tanah yang masih jalan gede ya, itu semua sampai di situ. Paling dari jarak ke Balai Desa Sidamulya itu 2 kilo aja nggak ada kan. Sedangkan orang situ aja ngomongnya kalau dari sini Mas ke desa itu masih 10 kilo. Wah, emang jauh kan Mas. Akhirnya ya Mas, kita ada salah satu pemuda yang berani ngomong, Mas kita antar cuma sampai sini aja. Karena kalau masuk ke dalam jam segini itu mitosnya ini nggak bisa keluar lah. Kalau bingung mau tanya itu yang ditanya bukan orang lah, ya kan. Jadi kayak semakin gimana nih. Tapi nggak tahu dari perasaan Mas Rob sendiri, karena kan saya cuma berprasangka sendirilah. Mungkin
sukses dari Mas Febrian juga udah udah itu beda, ya. karena ya gimana lagi Mas, posisi desa terbengkalai di tengah hutan, jauh dari pemukiman juga. Jauh dari pemukiman. Bahkan apalagi kita cari sinyal aja yang susah ya, minta ampun loh. Jadi dari pertikaian tersebut kita berpisah. Dengan berpisah, si pemuda itu pulang ke desa masing-masing kan, atau ke rumah. Dan saya juga sempat tanya sama Mas Priyo, ini gimana Mas, mau dilanjut apa enggak? Kita diantar cuma sampai di sini, sedangkan dari jarak pertigaan itu sampai ke rumah, sampai ke desa Nagok itu katanya masih ada 8 kilo lagi. Oh, pasti jauh. Emang kalau penonton kita ngelihat eksplor kita ya, emang benar-benar ekstrim. Itu dilihat dari video aja udah ekstrim, apalagi secara langsung secara di TKP tersebut, wah lebih ngeri lah pokoknya. Dan jujur itu paling berkesan bagi saya Mas. Explore paling berkesan. Sama sih, pengalaman paling apa ya, bagi saya itu momen-momennya Mas, kalau saya keinget. Lanjut ke cerita. Dan sebelum pemuda tersebut meninggalkan rombongan kita itu berpesan, jenengan kalau udah ambil kiri jalan ini Mas, itu kan di depan kita semua kan, jalan ini Mas, itu jalan setapak kan ya. Kita jalan aja harus baris, nggak bisa beriringan karena emang jalan setapak. Lurus, ada pertigaan yang banyak pisahnya, nanti ada belokan kiri, jenengan tinggal ke kiri aja. Udah lurus terus, itu nanti ada salah satu rumah, itu udah masuki desa Nagok Mas. Betul. Ya wis, perkiraan saya tuh paling dekat karena kita udah masuk hutan juga, katanya di tengah-tengah hutan, sedangkan kita jalan dari mulai desa Sidamulya sampai ke situ juga udah dekat hutan kan, emang udah masuk hutan. Akhirnya ya wis, 6 orang dari tim kita memutuskan untuk melakukan perjalanan diiringi hujan rintik ya. Itu udah jam 12-an ya Mas, 12 lebihan lah. Itu jalan terus. Itu jauh juga, itu dari kita berpisah sampai ke pertigaan yang banyak pohon pisang itu jauh. Jadi setelah kita sampai di pertigaan tersebut, kalau nggak salah Mas Bram itu baris paling depan, jalan paling depan. Iya, saya menunjuk arah lah. Iya, bisa paling depan dan saya itu paling belakang ya. Jadi sepanjang perjalanan dari jalan yang besar sampai ke pertigaan yang banyak pisangnya itu, saya udah merasakan aja, ya bukan merasakan sih, mungkin itu dari sugesti saya sendiri. Apa kalau boleh tahu? Ya, nanti saya ada apa ya di sana ya? Oh kayak gini ya, sepi banget. Nanti sudah merasakan ketakutan yang berlebihan. Sampai menakutkan berlebihan. Pas sampai di pertigaan itu, kita ambil kiri. Gak tahu ya, itu dengar apa enggaknya, itu saya sempat, maksudnya saya sih emang dengar, cuman dari semua kru itu nggak tahu dengar apa enggaknya, itu ada suara gamelan. Sempat mendengar suara-suara tersebut ya. Bahkan pas lanjutan perjalanan dari pertigaan pohon pisang itu Mas, itu sempat orang ngobrol ramai, padahal kita jalan itu boro-boro ngobrol Mas. Kita menahan dingin dari badan kita sendiri aja udah males sih. Kenapa harus jam segini sih sampai sini? Kenapa harus hujan juga? Itu benar-benar Mas, kayak orang ngobrol. Maksudnya dari jarak nggak jauh sih, kayak berapa meter dari depan saya itu benar-benar kayak orang ngobrol lah. Itu kita kan samping-samping hutan juga ya? Iya. Itu dari sisi mana? Di depan. Jadi kemungkinan dari jarak Mas Bram yang baris paling depan itu depannya Mas Bram lagi loh. Kayak ya orang ngobrol biasa. Jadi namanya tempat sunyi. Kalau ada sekumpulan orang ngobrol kan pasti dengar kan. Ditambah jamnya juga udah malam.
Kok kenapa Mas Febrian nggak ngomong ke kru-kru kita itu? Ya kemungkinan sih lebih menutup ke gengsi ya Mas. Oh. Jadi kita tahu sendiri kru kita situ apa-apa itu buat bahan lelucon gitu loh. Iya. Jadi main wani bela. Ya jadi dari kru kita itu kalau ada kejadian atau kejanggalan itu nggak didalemin gitu loh. Malah kita membahas yang lain ya Mas. Iya. Paling orang apa kayak karena biar rasa ketakutan itu nggak muncul terus, itu bisa jadi bahaya bagi orang itu sendiri juga gitu loh. Ya karena dari apa didengerin ada orang main gamelan sampai ada orang ngobrol. Akhirnya kan ya gimana kan udah di tengah hutan, masa mau kita balik lagi atau gagal juga. Setelah semangatnya Mas. Akhirnya lanjut dan ya kurang lebih emang bener sih dari kita berbisnis sama orang yang pemuda itu kan kisaran jarak 8 kiloan lah sampai ke desa Nago gitu. Akhirnya ketemu sama salah satu rumah pertama. Iya. Ingat ya. Itu udah jam 1 kurangan lah. Kemungkinan sih kalau jalannya lurus beraspal atau bisa dilewati dengan enak atau gak hujan itu ya paling deket. Iya, cepet lah. Cuman kan ditambah daerah pegunungan, hujan, bahkan semua kru 6 orang tersebut merasakan jatuh. Iya. Ya kan? Merasakan jatuh. Pokoknya hal-hal banyak yang masuk lah intinya dari mulai sisi negatif, parno, sampai hal-hal yang kelihatan jatuh lah inilah itu. Ya. Dari situ bercampur aduk. Akhirnya kita ketemu di salah satu rumah pertama desa Nago. Itu Mas. Kalau jenengan itu mendengar sebelum kita opening kan jenengan itu jadi paranormal kan. Itu saya sempat didengerin jadi kayak suara orang jalan gitu Mas, tapi kayak lari. Iya, itu di depan rumah pertama kan kita full rumput kan. Rumput aja ya mohon maaf kalau di depan rumah kita itu rumput paling segini-gini Mas. Iya. Di tengah hutan desa yang terbengkalai, tahu sendiri kan rumputnya gimana, tinggi kan. Pikirku itu apa hewan ya kan, apa orang. Dipikir orang nggak masuk akal ya kan, dipikir hewan pasti ada suara. Dan jalan pun nggak kayak orang gitu loh, jadi kayak dia berjalan cepat itu kayak nendangin rumput-rumput itu loh. Nah, rumput lah. Iya, sak gitu loh. Nah itu yang denger siapa aja kalau boleh tahu? Soalnya saya pribadi kan jujur ya nggak merasakan hal itu loh. Iya, jadi saya ketahui itu ketika kita udah selesai syuting. Kan sempat ngobrol. Jadi ya ada obrolan lah sama salah satu kru kita ya. Saya ngobrol lah, Mas, tadi saya dengerin ini. Saya juga. Ya, itu Mas Priyo. Oh, Mas Priyo denger juga? Iya, Mas Priyo denger juga. Berarti posisi Mas Priyo sama Mas Febrian itu sebelah mana? Saya kan di depan nih. Iya. Ngedenger itu tuh apa Mas Febrian sama Mas Priyo itu memisah dari kita kah? Soalnya kan kalau istirahat kita nggak terlalu memikirkan anak-anak ya. Iya. Kita itu intinya santai-santai lah, ngopi segala macem. Jadi posisi pas itu di depan rumah yang pertama kita temui, saya di depan kamera, Mas Priyo di belakang kamera. Harusnya ngedengar semua ya? Iya. Harusnya loh. Harusnya. Karena kan dari saya di depan, Mas Priyo di belakang, kan Mas Priyo paling belakang. Ngarahin dari salah satu kru kita itu kameramen Mas Hanif dulu. Kan Mas Priyo yang ngarahin, karena dia juga repot, ada bawa payung lah, bawa kamera. Akhirnya saya ngobrol sama Mas Priyo, terus Mas Priyo lah mungkin orang kayak gitu. Cuman
Saya debat, nggak mungkin yang namanya tengah hutan orang lari-lari ngapain gitu. Nah, iya, apalagi emang di desa mati itu loh, nggak ada kehidupan sama sekali gitu loh. Orang jam setengah satu, jam satuan ya? Iya, jam satuan. Mau ngapain di tengah hutan lari-larian? Iya toh, mau nunjukin arah ke kita, pasti kalau orang pun nyapa mas. Iya. Pasti nyapa, mau kemana mas, mau ngapain mas, pasti. Kalau orang. Ditambah kita bukan orang situ juga iya, pasti orang-orang situ, ini orang asing nih, mau kemana nih. Ya akhirnya, oke. Dari situ saya anggap, yaudahlah, suara biasa. Saya coba mindset pikiran saya sendiri, positive thinking, udah percaya sama yang di atas aja udah. Akhirnya kita lanjut opening dari situ, ngobrol-ngobrol, menjelaskan sedikit demi sedikit tentang yang ada di situ, dari mulai penglihatan Mas Bram, dari mulai isu atau mitos-mitos yang ada. Kita dari rumah tersebut, rumah pertama kita melanjutkan ke rumah yang kedua. Jujur aja mas ini, pas sampai ke rumah kedua, itu jenengan masih ingat pas berhenti semua di sini. Iya. Apa yang dirasain sama Mas? Saya benar-benar takut banget mas. Soalnya saya dulu ya, waktu makanya saya nge-stop kru. Jadi di dalam rumah kan itu jendela kan udah rusak. Kalau bahasa kita itu melompong ya. Iya. Nggak ada kaca sama sekali. Jadi saya nyetop kru-kru kita itu seakan-akan si sosok itu tuh udah nungguin kita mas. Ngehadang lah, bisa dikatakan ngehadang jalan kita agar biar nggak ke situ. Makanya saya stop dulu mas. Akhirnya saya kan bisa dikatakan negosiasi lah sama itulah, komunikasi. Saya minta, saya hanya mau lewat kesini nggak ngeganggu, mau penjelasan doang. Akhirnya alhamdulillahnya di sini apa mungkin yang dilihat saya itu dirasain saya sama yang dirasain Mas Febrian juga. Kalau dari pribadi, panjenengan kan ngomong ini ada salah satu sosok kepala yang mengintip di sebelah. Iya itu. Kalau saya kan orang awam mas, jadi pure saya nggak melihat, tapi saya kayak merasa kehadirannya itu ada. Emang iya, jelas. Jujur mas, dari sekian explore sebelum saya di situ, sebelum kita kena aku, mau supernaturalnya panjenengan atau siapa dulu mantan kita, Mas Ale, Mas Rio juga. Mas Rio, ada ini, saya biasa aja. Karena biasanya saya sendiri nggak lihat dan saya juga nggak merasakan gitu. Biasa aja. Tapi di Nagok itu benar-benar ekstrim mas. Dengan ngomong lihat, merasakan, saya juga merasakan. Minusnya saya nggak bisa lihat. Iya. Apalagi kalau saya lihat, dia hanya merasakan itu benar-benar kemungkinan rasa yang paling tinggi dari ketakutan itu pas di situ mas. Apa itu suatu jadi alasan juga Mas Febrian? Bisa jadi, bisa. Ya selesai dari rumah kedua itu kan lanjut berjalan nggak mas? Karena kita juga sempat nonton dari YouTuber lain. Karena rumahnya itu banyak. Mas, harusnya kita turun lagi itu banyak. Dari rumah kedua, tim kita memutuskan untuk lebih masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jalannya kan itu Masya Allah banget kan mas. Jadi itu tanah ya mas? Iya, lumpur sampai lah. Ini loh, ngeblosok segini nih. Sampai ke betis. Ke betis. Saking apanya ya. Jalan itu pokoknya berusak lah. Nggak bisa layak. Buat motor pun, apalagi motor ya. Iya, jalan aja susah gitu loh. Jadi lanjut. Ya dari rumah kedua, ketiga, keempat sih Mas Bram nggak ada instruksi suruh berhenti kah atau ada bentar ada saya lihat ini, cuma kan kita cuma berjalan aja. Iya. Ya paling menceritakan hal-hal mitos atau hal-hal yang cerita beredar lah yang dari masyarakat yang ada di situ sekitar desa itu. Akhirnya
kita ketemu di rumah yang kelima ya, 5 Yang langsenya bekas nah Ya, gorden, itu. gorden. itu loh. Yang masih saya jadi penasaran itu Mas. Jadi kita datang ya, Mas Febri itu ngapain ya kalau nggak salah? Saya kan jadi host terus, nah, kalau nggak salah saya Oh iya, nyenterin. enter ya center. Yang bikin kita penasaran tuh. Jadi kan si jendela itu mau ada langsenya, gordeng ya, gordeng. Jadi si gordeng itu ngebuka sendiri, otomatis ya Mas. Kaca kan transparan. Kalau gordeng pun warna putih ya. Putihnya juga agak tipis ya, kayak remang-remang, bisa tembus lah intinya kalau ada orang. Nah, yang saya penasaran di situ, Mas Febran kan nyenterin ke gordeng ke arah itu ya. Itu nggak ada sama sekali kehidupan, maksudnya apa orang atau tangan gimana itu nggak ada. Jadi yang menurut saya nggak masuk logika itu di situ ya Mas, karena nggak masuk logikanya itu gini, katakanlah ada salah satu kru kita itu ngomong mungkin terkena angin ya kan. Dalam logika saya itu angin kalau niup gorden itu harusnya ke belakang, enteng juga, walaupun dia ketiup secara membuka itu mesti balik lagi Mas. Iya. Sedangkan itu ketiup sih enggak, cuman buka persis kayak kita buka tahan gitu loh. Jadi ada tahan beberapa jeda, beberapa detik itu ketahan ya kan. Oh, pas saya ngomong, Iya, pas ngomong, pas Bram ngomong, udah jangan disenterin terus, itu nutup, dan nutupnya pun kayak benar-benar ada tangan di situ. Sedangkan saya sama Bram itu di depan, itu lihat persis, nggak ada tangan, nggak ada seseorang pun di dalam rumah itu. Emang nggak ada orang. Sisanya 4 orang dari kru kita itu juga lihat. Kayaknya lihat semua sih. Lihat semua, makanya wah benar-benar asli ini loh. Salah satu kejutan ekspor kita lah. Jadi yang saya pikirkan dari perjalanan, kita akan disambut apa, saya akan dilihatin apa, dirasain apa, satu persatu itu terjawab Mas Bram. Ya kan. Dari mulai itu yang hajatan lah, orang ngobrol rame lah, rumah ke-1, ke-2 sampai seterusnya itu benar-benar yang bikin saya itu mantep, dah keluar aja wis. Ini baru di sini. Sedangkan kita itu nggak menutup kemungkinan kita harus jalan ke lebih yang ekstrim, tempat yang lebih menakutkan. Yang kita lebih akan penuh dengan, ya bisa dikatakan penuh effort lah. Emang iya. Selesai dari rumah kelima itu kan kita lurus ya kan. Ada salah satu aliran, ya bisa dikatakan sungai kecil lah ya. Karena gitu kan aliran air yang mengalir gitu loh. Curug sih kan. Curugnya kan itu sampingnya Mas. Iya, kalau kita lanjut terus ya. Terus itu sampai ke curug. Karena dari tim kita itu penasaran, ini kok ada suara air yang apa kayak terjun, air jatuh lah, tapi suaranya itu keras, benar-benar keras banget. Itu apa ya jadi kan semua pas muka saya kesorot kamera, pas benar-benar panik itu ketika Mas Bram itu ngomong ini ada salah satu sosok, Mas Bram gitu, Banaspati, jenengan diem, langsung ada suara ledakan. Oh iya. Itu sangat, kapan ya pulangnya ya? Karena udah bener-bener lemas. 2 kali kalau nggak salah. 2 kali ledakan. Jadi udahlah. Saya tuh penasaran
dengan hal-hal tersebut, akan tetapi semua terbayar atau semua terjawab itu ketika saya sendiri merasakan explore, penelusuran di desa tersebut. Oh ternyata hal kayak gini ada. Oh ternyata suara kayak gini ada. Iya. Yang katanya orang-orang yang pernah mengalami hal horor tersebut juga, yang dulunya saya apa sih hal horor kayak gitu? Mitos atau Paling cerita. mitos lah, paling hoak atau gimana. Akhirnya saya sendiri tuh merasakan, benar-benar merasakan rasa takut yang paling tinggi itu di situ. Dan akhirnya kan dari Mas Bram cerita ini itu, sesudah ledakan itu kan kita memutuskan untuk Pulang. closing acara kita tutup. Nggak sampai di situ Mas, kejadian yang saya alami atau teror yang saya alami itu nggak sampai di situ. Dari situ pun kita jalan. Jenengan inget pas ada genangan lumpur yang sampai ke betis, jalan agak nanjak. Itu sempat didengerin suara apa? Auman. Geruman ya. Kalau saya pribadi ngedenger juga. Cuman saya diam, ceritanya nanti ntar aja kalau di balai desa gitu. Iya. Ya kan? Karena kesepakatan kita ya Mas ya. Kalau ada apa-apa ceritanya ntar. Kalau udah pulang. Selesai acara. Di situ kan lagi-lagi saya di belakang. Iya. Itu permintaan dari Mas Priyo itu nggak tahu. Oh iya betul. Karena seperti biasa ketika berangkat. Saya juga taruh paling depan benar-benar. Malah saya, nah itu Mas Febrian. Waktu saya mendengar geraman itu, saya kan langsung minta pisau. Iya. Takutnya ya, yang saya takuti itu hewan aslinya gitu loh. Karena kan ya di tengah hutan ya, namanya di tengah hutan. Iya. Berpikir hal tersebut ya wajar. Iyalah. Apalagi kita bukan orang situ, jadi nggak tahu kondisi yang ada di dalam itu apa. Sempat didengerin suara tersebut, itu lebih down lagi Mas. Dari hal goib udah penuh, ditambah ya saya juga belum nggak lihat wujud aslinya, yang penting ada suaranya. Pasti. Kalau pikiran dipikir logika ya hewan, saya nggak mau pikir tentang hal goib apa gimana, intinya hewan ini benar-benar hewan, karena tetap posisinya itu pas di tengah hutan, dan walaupun ada rumah pun yang namanya udah ditinggalin sama penghuninya semua, gimana lagi? Iya. Dan lanjut. Ya kita memutuskan naik arah pulang itu kan, itu di sepanjang jalanan benar-benar suara yang dari awal masuk saya dengar orang ngobrol itu pas pulang juga ada, bahkan durasinya lebih lama Mas, kayak seakan-akan dari suara geraman itu ke sana itu sampai selesai jalan yang setapak itu saya dengar orang ngobrol. Ya kalau boleh tahu apa ya, orang ngobrolnya jelas atau hanya kayak situasi rame? Kayak situasi rame aja, gimana sih Mas? Berarti obrolan nggak jelas? Obrolannya nggak jelas, kayak orang jalan, kayak orang ngobrol, kayak tutur sapa, saling sapa itu kayak gitu, nggak jelas. Ini orang-orang obrolannya apa itu nggak jelas, jadi seakan-akan tuh rame aja gitu loh. Padahal dari kru kita sendiri itu, dari perjalanan itu nggak ada obrolan, karena kita fokus untuk lihat ke bawah. Jalannya susah, ke masalah hujan itu Mas. Hujan malah nambah gede waktu kita pulang. Dinginnya minta ampun banget. Hujan di desa saya, misal di sini, ya dingin-dinginnya apa sih, kayak apa sih, biasa aja kan. Ya karena daerah gunung juga. Iya, ditambah di daerah gunung, hujan tengah malam mau gimana lagi itu. Kita kan memutuskan untuk closing jam 3. Jam 3 kan. Jam 3 udah kayak apa main hujan-hujanan di tengah hutan. Mungkin mohon juga bisa ngebayangin lah betapa sengsaranya ya kita perjalanan menuju ke desa Nagok itu ekstrim. Mungkin para youtuber yang lain yang pernah ke situ pasti mengiyakan gitu.
apa yang diceritain sama kita. Dan jadi jam 3 ini kita memutuskan untuk closing, lanjut perjalanan keluar dari desa tersebut. Itu juga makan waktu karena kita energi sudah terkuras habis, ya kan, sudah terkuras habis, dan hampir mau selesai jalan setapak itu, Mas. Saya ada salah satu apa sih namanya, penglihatan atau gimana ya? Dilihatin. Mungkin itu dilihatinnya nggak sengaja, karena kan saya sendiri juga orang awam, Mas. Di sebelah mana? Jadi kalau jenengan ingat, itu kan pas mau selesai ada salah satu gubuk yang ada tumpukan kayu. Iya. Kan kita berhenti dulu di situ sejenak untuk meluruskan kaki lah. Iya. Dan lebih sengsaranya atau lebih naasnya kita mau masuk desa lewati pegunungan, kita nggak bawa air. Iya. Ya kan? Itu kelalaian kita sendiri. Bener-bener ampun banget. Kita jalan, kita bikin video, kita keluar dari hutan yang jaraknya bukan 100 meter, 2 meter. Maksudnya berkilo-kilo kita nggak minum. Ditambah hujan. Bolak-balik, bayangin. Penonton juga bisa bayangin lah. 10 kilo nggak minum. Bolak-balik tanpa minum. Cuma minum air hujan. Paling kita itu cuma gitu doang. Nganterin air hujan. Jadi lanjut cerita ya, Mas. Kan kalau nggak salah yang minta berhenti itu Ki Blangkon. Ya kan? Karena posisi Ki Blangkon membawa beban lumayan. Jadi kru kita salah persepsi. Tas yang dibawa Ki Blangkon itu harusnya diisi air, diisi roti. Iya. Kan, udah nggak kepikiran makan di situ, Mas. Saya itu benar-benar, saya juga nggak tahu arah. Itu gubuk hadapnya kemana, ini saya jalan kemana, arahnya itu nggak tahu. Jadi pas tumpukan kayu, ya katakanlah gubuk nih kan ya, kita jalan ke sini, arah jalan ke sini dan gubuk, kita kan berhenti di situ. Saya juga sempat lepas jas hujan kan, lepas jas hujan, Ki Blangkon kalau nggak salah itu duduk sebelah sini yang dekat tumpukan kayu. Iya. Kayu yang udah dipotong-potong itu. Mungkin karena saya terlalu capek atau halusinasi atau apalah, terserah penonton menafsirkan. Itu di belakang Ki Blangkon ada apa sih, kumpulan kayu bambu ya, bambu hutan lah itulah. Itu benar-benar ada sosok cewek, ya kan, cewek. Dia tuh full hitam. Cewek Full hitam. Berapa kalau boleh tahu? 1. Tapi dia seakan-akan itu menatap dan menoleh ke arah kita, Mas. Itu yang lihat berarti posisi Mas Febrin doang dong? Iya. Anjir. Jadi posisi itu kita duduk ya, Mas. Duduk gubuk. Katakanlah Mas Rumi ini Ki Blangkon loh. Kan ada depan. Iya. Itu jarak dari Ki Blangkon ke sana, ke belakang, itu kisaran 20 meter, Mas. Berarti dari muka jelas dong? Jelas. Cuman posisi jelasnya itu benar-benar natap tanpa ada isyarat apapun. Jadi kayak natap dingin gitu loh. Itu kenapa nggak ngomong gitu loh? Ya kembali lagi, karena untuk jangan sampai termindset gitu loh. Itu cukup lama berarti ngeliatin kita? Lama, Mas. Logikanya kan gini. Ki Blangkon duduk di hadapan saya itu sendiri. Sedangkan saya itu samping ada Mas Priyo, ada siapa? Mas Oji ya? Iya, Mas Oji. Sama-sama kita ngobrol sama Ki Blangkon, natap ke belakang Ki Blangkon. Pantesan waktu kita istirahat itu pandangan jendangan itu kayak ya fokus ke belakang, ke situ. Jadi walaupun saya ngobrol sama Ki Blangkon itu benar-benar nggak fokus, karena saya benar-benar siapa sih itu? Pengen mastiin gitu. Iya, pengen mastiin. Kenapa harus ada? Logika saya, kalau orang pun ngapain nggak gabung atau ngapain sih cuma di situ aja gitu. Itu benar-benar yang lebih meyakinkan saya untuk cepat
cepet-cepet pulang. Bahkan kalau jenengan sadar itu kan yang minta, yuk Iya. gas lagi. Iya. Itu saya Iya yang minta lanjut perjalanan. itu sampai Karena udah bener-bener ampun banget mas. Saya hidup tuh dari kecil sampai segede ini bener-bener hal yang paling ditakuti itu explore Desa Nagok. Bener-bener. Yang namanya suara, yang namanya penglihatan, yang namanya apa bener-bener di situ tuh ada semua gitu. Iya, komplit lah. Mungkin monggo searching ya. Iya. Penonton yang nggak percaya Desa Nagok itu gimana, cari aja sendiri. Ada pasti. Ada di YouTube atau cerita yang beredar di internet ada. Di channel Gerhana pun ada. Akhirnya dari situ saya kan ngomong sama Mas Priyo, Mas, udah jam segini Mas mau Subuh loh. mau sampai jam berapa kita sampai rumah? Ayo saya gas lagi, lanjut perjalanan. Jadi kemungkinan mas, tuh dari 6 orang kru kita yang paling banyak dilihatin itu ya dari orang awam itu saya mas. Nah itu makanya saya tadi mau ngomong dari sekian perjalanan, dari sekian banyaknya orang, kayaknya Mas Febri yang paling apes gitu loh. Yang sering dilihatin, didengerin, dirasain. Ya mungkin karena sudah termindset dari awal ya mas. Itu karena jelas. Dari sedikit keterangan dari pemuda yang ada di situ tentang ini tentang itu, jadi sayanya kok gini ya kayak termindset takut lah. Akhirnya syukur alhamdulillah sampai di jalan yang besar yang pertama, di pertigaan yang pertama tuh rasanya tuh udah lega banget kan mas. Iya, saya semua kru juga ngerasain alhamdulillah selamat semua. Nggak ada yang berkurang, nggak ada yang cacat, nggak ada yang kebingungan tentang arah jalan. Ya positifnya gitu, ketika berpikir positif ya alhasil nggak ada yang terganggu dalam melakukan eksplor tersebut. Cuman kemungkinan di hari itu apesnya saya sih ya, jadi ya udahlah nggak apa-apa, saya mencoba untuk ya namanya juga kita bermain di explore daerah-daerah yang kosong, tempat yang terbengkalai, jadi nggak menutup kemungkinan kita akan terganggu. Pasti. Dan sampai di situ kita kembali ke balai desa, kita menitip mobil kan, itu di desa Sidang Mulia. Akhirnya kita selesai ya mas. Selesailah. Sebelum kita pulang, itu lagi-lagi itu saya lagi lihat, cuma yang pertama membuka omongan itu Ki Blangkon. Ki Blangkon pun lihat juga. Lihat, jenengan kalau kita kan mau parkir mobil itu beda mas. Jadi katakanlah balai desa hadap ke selatan, ya kan? Hadap ke selatan, mobil yang saya tumpangi itu di depan balai desa persis, dan mobil yang jenengan tumpangi itu sebelah sini, sebelah barat, agak ke selatan. Di situ kan kayak ya mungkin buat parkir mobil dinas aparat situ atau gimana, aparat desa yang ada di situ. Oh, yang ada bangunan kosongnya mas? Iya. Kosong. Oh. Dan di belakang kan sempat ngomong itu di belakang mobil HRV hanya ada orang tinggi berdiri. Iya. Dan saya juga lihat mas. Kok yang saya bikin kecewa atau rasa yang disangat sayangkan ya, kok nggak ngomong ke kita gitu loh. Ya kembali lagi seperti itulah mas. Kan yang saya takutkan gini mas, mungkin ya yang bisa jadi ngikut ke rumah bagaimana, takutnya gitu loh. Ya kemungkinan juga ada sih. Dan pas Ki Blangkon ngomong itu kan mobilnya sama saya. Mas jenengan lihat gak ada orang yang berdiri? Ya saya lihat. Boleh di fisiknya jelas nggak? Fisiknya sih kurus tinggi biasa. Tinggi. Ya cuman dari masalah wajah itu nggak kelihatan. Jadi pas Ki Blangkon bercerita ke Mas Priyo aja, Mas Priyo cuma lah mungkin bayangan. Itu tim kita emang suka gitu. Iya, jadi saya juga nggak mau besar-besarin masalah penglihatan saya sama Ki Blangkon. Iya. Karena supaya kita agak selalu termindset tentang hal-hal yang ada. Ya kok kita percaya hal itu ada. Iya. Cuman untuk termindset kita jangan, ya kan? Mas Priyo juga sedikit ya mendoktrin untuk kita tidak panik atau
parno dalam hal tersebut lah. Akhirnya kita prepare, dan setelah prepare alat sudah rapi, kita minum air dulu, rokok, udah kita pulang. Itu gas dari desa Sidamulya kalau nggak salah itu jam 5 atau setengah 6 lah. Pokoknya nyampe rumah itu kita jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Nah, dengar ya? Katanya Mas Febrian sampai ini diikuti nyampe rumah. Ya, Itu kan di luar kita ya? iya, Di luar kita, syuting di kita luar ya. syuting. Jadi ya saya akan sedikit bercerita tentang kejadian setelah syuting itu, Mas. Oh, Jadi coba apa yang ituin Mas Febrian itu loh. Kita juga kan penasaran. Lu dengan keluarnya Mas Febrian itu nggak ada omongan sama sekali ke kita gitu loh. jadi jam 5 lebih kita memutuskan untuk pulang ya, Mas. Pulang dari desa tersebut sampai rumah jam 9 lebihan lah. Jam 9 lebihan. Ya biasa, namanya habis beraktivitas ini itu, habis begadang, bersih-bersih dulu sebelum tidur kan, Mas. Sebelum tidur, dan kan malamnya kita free. Karena mungkin semua kru juga capek ya kan, malam kita free. Yang biasanya nggak syutingnya, namanya pemuda semua krunya nongkrong itu Pasti. kayak setiap malam lah. Dan sampai di rumah tuh saya sempat tidur. Dari pulang itu jam 9 pagi itu saya tidur seperti biasa, tidur biasa. Sore juga salah saya ngumpul sama Mas Bram, Iya, sama ngopi-ngopi. ngopi biasa lah. Dan itu titik yang membuat saya mantep atau adalah saya keluar aja wis, kalau daripada setiap hari atau kayak gini terus. Apa sih Mas? Kayak gini ya Mas? Iya, Mas Febrian itu apa? Setelah melakukan explore atau penelusuran di desa Naku, itu selesai dari malam selanjutnya itu kalau saya mau tidur itu mesti ada suara geraman yang persis terdengar di desa Naku. Teror itu berapa hari? Kalau masalah teror kemungkinan 2 mingguan ada. 2 minggu. Bahkan sebelum saya memutuskan untuk keluar kan, saya masih ikut syuting di Tegal. Ya itu di situ udah beda kamu. Iya, itu kan mencoba untuk ya bislah, namanya hal kayak gini nggak usah dibikin gimana lah, cukup biasa aja. Jadi dari mulai suara geraman yang persis yang terjadi kayak di desa Naku, jadi hal-hal aneh yang saya nggak pernah rasakan di rumah itu muncul. Iya, Setelah explore ke situ. Iya, saya melakukan explore di desa Naku. Apa aja kalau boleh tahu? Tadi kan kayak suara geraman, terus saya sempat gini loh Mas, yang bikin saya paling panik dari suara geraman tersebut, mesti habis itu ada suara air yang mengalir. Jadi jenengan mungkin bisa digambarkan kalau kita nuang air ke cangkir. Iya. Jenengan bisa bayangkan. Iya. Dan jenengan juga tahu saya itu hidup di rumah sendiri. Iya. Ya kan? Jenengan juga tahu. Jadi setiap malam itu habis suara geraman, mesti lanjutnya suara itu. Maksudnya kayak ada yang nuangin air gitu? Iya, nuangin air ke gelas. Kalau suara geraman mungkin 1-2 kali dalam malam itu ya, hampir setiap hari? Setiap hari Mas, selama 2 minggu itu terakhir. Dari habis pulang dari Naguk 2 minggu itu setiap malam. Setiap malam mesti terdengar. Apa yang terus setelah Mas Febrian mendengar suara gitu? Ya jadi kayak gini loh Mas. Satu yang memperkuat saya untuk keluar, hal yang paling menakjubkan selama hidup saya udah pernah ngalami di Naguk. Ya kan? Kedua, hal mistis atau kejadian-kejadian janggal di rumah saya alami ketika saya pulang dari Naguk. Pikir saya kalau saya terus ada di sini
dan mencoba atau mengeksplor daerah-daerah lain yang kemungkinan kayak Mas Priyo bicarakan, kita bisa keluar pulau, kita bisa keluar dari daerah kita sendiri, kan kita nggak tahu Mas. Iya. Yang ada apa di sana, terjadi apa di sana. Saya pikir mungkin bisa lebih dari ini teror yang saya akan dapatkan ketika saya memutuskan untuk terus berada di sini. Dengar-dengar sampai depresi juga, Mas. Wah, sempat Mas saya ngurung diri Mas, karena saking terbayang apa sih ya, kenapa? Jadi kayak kebayang terus. Kebayang, kalau nyesel sih enggak. Iya. Jujur nyesel saya tahu. Kalau masalah ya kayak orang diteror aja gimana sih Mas? Iya, saya paham. Jenengan mau tidur ada suara ini, jenengan mau tidur ada suara ini, sedangkan jenengan itu hidup sendiri di rumah. Iya, pasti stres. Pasti. Saya mau minta tolong sama siapa, bahkan ada salah satu saksi, maksudnya bukan saksi sih, kayak teman saya itu di depan rumah. Kalau saya mengalami hal tersebut, berarti saya WA, tolongin dong, tidur di rumah aku, tolong gitu. Dan dia juga dengar ada suara-suara tersebut. Jadi nggak menutup kemungkinan itu cuma saya yang dengar gitu loh. Iya. Jadi tetangga pun saya dengar, tetangga saya itu dengar ada hal-hal tersebut. Makanya benar-benar kok kejadiannya terlalu beriringan loh. Pas saya pulang dari Nago, saya kejadian paling banyak dirasain itu di Nago. Jadi ya udahlah, kemungkinan saya harus keluar atau menyudahi hal tersebut, karena pikir saya itu ini kemungkinan ada hal yang lebih baik, ada lebih ekstrim dari ini. Kalau dari kru kita melakukan penelusuran atau ekspor ke daerah-daerah yang lebih jauh. Kayak akhirnya ada yang request di Alas Roban lah, di alas yang di Banyuwangi namanya Alas Purwo atau gimana, kan itu kita belum ke situ aja, kita lihat dari konten YouTuber lain itu udah ngeri. Apalagi yang bukan daerahnya, bukan provinsinya, lebih ekstrim mungkin. Makanya saya adalah yang memutuskan keluar untuk keluar. Jadi masalah keluar itu hal tersebut satu yang saya ceritain masalah itu. Dan kalau saya nggak ngomong atau gimana, jujur saya malu sendiri Mas. Malu sendiri karena pikir saya nanti dari teman-teman Gerhana, Diki Febrian ini udah apa sih bahasanya? Ngepel. Ya, kena mental lah. Ngedom sendiri. Atau kalau cemen dibilang orang berbesar, kecingan orang wani. Harusnya jangan gitu sih ya. Iya, cuma kan saya pribadi. Itu pikir saya pribadi sendiri itu cuma seperti itu. Jadi pas kemarin dengan kabarin, kan dari kemarin saya dihubungi tuh, pokoknya dari keluar itu dihubungi susah. Pas susahnya itu karena saya malu sendiri. Iya, nggak apa-apa. Saya maklumin lah. Akhirnya pas kemarin kan, aku tuh pengen tahu alasan kamu keluar itu kenapa. Tolonglah nanti malam ngobrol sekalian di liput, bikin video. Yes lah. Jadi saya jujur baru cerita di video ini. Iya. Dari teman-teman lain pun kalau ditanya kenapa keluar, ya keluar aja. Iya. Karena saya selalu membatasi untuk orang-orang di sekitar itu tahu. Cuman karena kayak Mas Bram sedikit maksa, pengen tahu tentang alasan kuat saya keluar, akhirnya saya ya wis lah, saya mau sekalian aja dipublish di sini. Nah, pesan dan kesan buat penonton kita nih Mas Febrian. Ya, karena kan banyak yang nanyain ya, kenapa kurang jadi sedikit gini. Ini jadi, salah satunya cerita tadi. Pesan saya tuh kalau mau jadi atau jadi salah satu anggota kru dari channel yang berbau horor itu harus siap mental, terutama mental ya kan, mental, fisik, paling perlu dua itu. Karena dari
video yang kita ambil itu semua bertema dengan horor. Jadi nggak menutup kemungkinan yang alami bisa terjadi dan yang di luar nalar juga terjadi. Pesan saya sih, kalau semua teman-teman berkeniatan atau berkeinginan menjadi membangun channel atau mendirikan channel tentang yang berhoror, jangan pernah pikir kosong pikiran dan jangan pernah merasa bahwasanya menganggap tempat atau hal angker itu suatu candaan. Karena itu lebih mengiring salah satu hal gaib, lebih menggoda kita lebih kuat. Ya, jadi gitu nonton kisah dari Mas Febrian. Kenapa alasannya itu keluar dari kru gerhana? Ternyata Mas Febrian ini mempunyai rasa takut yang berlebihan, itu jelas ya. Bisa kita eksplor. Akhirnya Mas Febrian terkena teror nyampe rumah sampai 2 minggu dan sempat depresi juga. Akhirnya Mas Febrian memutuskan untuk keluar dari tim Gerhana Entertainment. Tapi semua itu saya maklumin lah, karena Mas Febrian juga bisa dikatakan terkena mental lah. Ya nggak semua orang juga menahan rasa takut itu bisa. Emang susah menahan rasa takut. Orang sehebat apapun pasti mempunyai rasa takut. Itu jelas, nggak ada orang yang ngeberani gini-gini gitu, itu nggak ada. Ya pokoknya untuk teman-teman Gerhana, pokoknya jangan lupa dukung terus channel kita untuk like, comment, dan subscribe biar akun-akun kita terus lebih berkembang. Barangkali teman-teman kita yang mempunyai cerita horor bisa langsung DM ke TikTok atau deskripsi yang ada di channel YouTube kita, langsung DM aja. Pokoknya terima kasih sudah mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.